Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta di Dialog Room, teman-teman Sobat ISG semua. Hari ini saya mau sharing tentang, kalau kita kemarin, minggu-minggu kemarin, kita mungkin ngebahas materi, lebih fokus kepada regulasi dan lain-lain. Untuk hari ini, untuk hari Kamis hari ini, khususnya saya mau sharing tentang proyek yang kita lakukan di Desa Marinsau, salah satu desa eh, di Kupang Timur, Sulawesi Utara. Nah, Desa Marinsau ini merupakan adalah refleksi nyata ya dari perjalanan kami YSQ bersama salah satu BUMN gitu, di mana di Desa Marinsau ini kita melakukan apa namanya TJSL gitu ya dengan formula creating share value yang bisa benar-benar gitu ya, creating share value ini bisa bekerja di akar rumput lah gitu. Nah, teman-teman semua, Sobat ESG, izinkan saya untuk share pengalaman ini. Saya izin share screen dulu kepada teman-teman bahwa proyek ini eh, kita mulai tahun ini 2025 teman-teman. Jadi eh, ini masih hot lah kalau kita bahas, ini masih hot proyek ini, dan kita melakukannya secara langsung. Nah, apakah sudah terlihat dengan jelas ya? Oke. Nah, jadi eh, kalau kita ngebahas TJSL gitu ya, kita ngebahas tentang desa, kita ngebahas tentang CSR, itu programnya banyak sekali, banyak juga masukan dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita ngebahas namanya program dengan konsep creating share value, nah itu semakin dipersempit tuh programnya gitu kan. Karena creating share value sendiri, output atau outcome-nya itu eh, bukan lagi apa ya bahasanya, eh, bagus-bagusan program gitu, tapi impact-impactan program gitu bahasanya. Seberapa berdampak, seberapa baik program itu menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, kita ngebahas tentang project Desa Marinsau. Kalau kita project di ISQ, kita ngasih nama project itu, project ini gitu ya, Desa Kompak gitu namanya. Namanya Desa Kompak Marinsau gitu. Nah, Desa Kompak Marinsau ini pertama kali kami tim social mapping itu datang di awal tahun 2025, kalau tidak salah itu di bulan Maret atau Februari gitu ya. Maret kalau tidak salah, di bulan puasa teman-teman. Nah, kita tahu bahwa culture di sana itu rata-rata saudara-saudara kita yang Kristen Protestan, di mana mereka tentunya ya beribadah dengan keyakinannya masing-masing, dan kami teman-teman dari ISQ, tim dari ISQ itu sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, di satu kondisi karena perjalanan dan lain-lain, ada opsi kan tentunya kita untuk mengambil rukhsah gitu kan. Kita bisa ngambil opsi yang namanya keringanan. Nah, namun spirit kami di sana bahwa oke deh, kita akan tetap berpuasa karena kan kita mau menghormati juga kan, di sana mereka makan, kita masa nggak makan. Tapi kita spiritnya ya udah deh, kita boleh nggak ya kita puasa, tapi mereka apa tetap enggak makan dan mereka tetap enjoy gitu. Enggak karena kita puasa mereka ikut puasa juga gitu kan, enggak enaknya di situ. Nah, akhirnya kami memutuskan puasa, dan dilalahnya teman-teman di Marinsau, warga di sana menyambut kami dengan baik gitu kan. Bahkan di hari pertama kami datang untuk social mapping, kami ditawarkan untuk berbuka puasa, disediakan lah di sana. Nah, di awal social mapping tersebut kita memetakan teman-teman kondisi sosial, ekonomi, lalu geografis, terus juga culture di sana seperti apa gitu kan. Ternyata sangat luar biasa gitu ya. Indonesia itu sangat luar biasa teman-teman, potensi manusianya, potensi diversitasnya gitu, biodiversitas, bahkan sosial kapital di sana gitu ya. Karena apa yang kami temukan di sana ternyata luar biasanya, masyarakat Desa Marinsau itu tidak ada kasus stunting teman-teman.
Di desa-desa sekelilingnya, bahkan ketika kita coba cek, kita tanya-tanya juga, itu ada beberapa kasus stunting. Sedangkan di desa Marinsau itu nol untuk kasus stunting. Nah, ini jadi apa ya? Kalau saya jadi lebih belajar, kok mereka bisa ya nggak stunting, tapi di Pulau Jawa, bahkan di Jakarta sendiri, di urban gitu, masih ada beberapa kasus stunting. Nah, di sana kami juga memetakan kondisi lingkungan di mana ternyata di Desa Marinsau itu ada ribuan hektar kebun kelapa gitu. Ada 1.300 berapa atau kurang lebih 1.400 lah hektar itu yang di mana kebun kelapa ini diolahnya bukan sama masyarakat desa tersebut gitu. Tapi ada beberapa pihak lain gitu yang mengolah hal tersebut. Nah, eh, selain kebun kelapa yang luas di Desa Marinsau juga kita memetakan ada satu potensi wisata yang luar biasa, itu ada namanya Pantai Pal. Nah, dilalanya Pantai Pal ini salah satu destinasi unggulan Keke Likupang ya, yang sekarang dikelolanya itu masih semi legal lah oleh para masyarakat desa gitu melalui BUMDesnya. Dan tentunya Pantai Pal ini bisa menjadi instrumen pendapatan baru, instrumen apa namanya potensi baru gitu ya untuk meningkatkan kapabilitas desa tersebut gitu kan. Nah, lalu eh, ketika kita social mapping di sana, kita juga nemuin tanaman mangrove yang itu tanaman mangrove-nya luar biasa banyak, luar biasa luas ya, hutan mangrove-nya luas, di mana kalau diukur eh, teman-teman di sana, ini usianya lebih dari 10 tahun gitu. Dan itu masih original lah, masih bahasanya pristine gitu kan, masih apa namanya virgin gitu, masih belum terjamah. Nah, walaupun banyak potensi tersebut, tentunya ada beberapa gap juga yang terjadi gitu di wilayah tersebut gitu di Desa Marinsau. Salah satu gapnya adanya uh, ada ketidakharmonisasian antara beberapa stakeholder di sana gitu. Jadi ada beberapa konflik lah gitu. Kita bertanya kan kita ke sana apa yang menjadi concern, masalah dan lain-lain. Selain konflik-konflik sosial, ada juga ternyata konflik sumber daya. Dalam arti di sana itu air itu susah tuh kan air air tawar ya air tawar itu susah. Kenapa susah? Karena di sana secara ilmu topografi itu batu-batu kapur semua gitu kan, jadi kalau kita ngebor pun harus sangat dalam gitu kan. Dan alhamdulillah ada salah satu BUMN sorry ada salah satu perusahaan yang ngebantu masyarakat desa untuk apa namanya buat sumur bersama gitu. Jadi satu sumur diangkat pakai tandon air gitu. Nanti dijual ke masyarakat dan uangnya diputar oleh BUMDes. Jadi itu pas kita social mapping itu yang kita temukan. Nah, lalu ketika social mapping ini sangat sayang sebetulnya ketika Desa Marinsau ini punya potensi, cuman nggak diolah, nggak disinergikan, tidak disistematikan oleh stakeholder-stakeholder tersebut gitu. Jadi terpisah-pisah lah. Karena kan kalau kita teman-teman tahu ya, kita ngobrol, kita berdiskusi, berdialek itu pasti banyak kepentingan di dalamnya pastinya. Gitu. Kalau kita ketemu government punya apa namanya punya concern di gini rasio misalnya, atau kita ketemu BUMN atau perusahaan di sana memaksimalkan keuntungan, perspektifnya mungkin. Terus masyarakat desa ya untuk ekonomi keluarganya dan sebagainya itu punya konflik kepentingan yang saling mungkin belum menemukan titik terangnya gitu, belum bersinergi, belum berkolaborasi gitu, belum kompak. Ya, jadi makanya kita namain proyek ini Desa Kompak. Nah, untuk itu BUMN ini menggandeng kami ACT Consulting ya ESG untuk bisa gitu ya menjadi penetrasi keharmonisasian tersebut. Nah, dari situ dari hasil social mapping kita juga sudah mengakrabkan diri dengan masyarakat desa gitu. Akhirnya kita buatlah satu program gitu ya berdasarkan kesepakatan juga nama programnya adalah Workshop Desa Kompak Marine Show gitu. Nah,
Desa Kompak Barinsau kita buatkan workshop. Workshopnya tuh berupa apa sih teman-teman? Jadi workshop ini itu bukan workshop yang ngajarin orang untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau memberikan terus gitu. Tapi workshop ini benar-benar mempertanyakan kembali atau merecall lah apa sih yang sebetulnya desa Marincau ini butuhkan, apa yang mau mereka lakukan gitu. Nah, di sana tuh ada perwakilan dari koperasi, ada dari apa namanya BPD gitu ya, ada dari juga ibu-ibu PKK, terus juga ada beberapa anak muda juga gitu kan. Jadi eh, mereka sampai ketika workshop itu gitu ya, workshop itu dimulai, kita mencoba ya, kami mencoba untuk menanamkan hal-hal baik gitu ya di dalam diri mereka, merecall bahwa kami nggak bakal bisa bantu orang gitu ya. Orang kita nggak bisa bantu ke orang untuk eh, mandiri, untuk bisa meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan semuanya gitu. Tapi dari orang sendiri yang bisa meningkatkan. Jadi kami datang dari Jakarta jauh-jauh gitu. Bukan berarti kami yang lebih baik, bukan berarti kami yang lebih pintar, bukan berarti kami yang lebih tahu gitu tentang kebutuhan kalian gitu kan. Tapi kami mencoba memberikan, saling memberikan, lah, saling mengisi apa yang bisa kami berikan dan apa yang teman-teman dari Marinso itu bisa berikan. Nah, BUMN ini karena ingin bersinergi gitu kan. Cuman karena ada isu di lapangan, jadi nggak dapat gitu sinerginya. Dan akhirnya eh, kami buatkan lah sinergi tersebut, kita bantu penetrasi, kita kompakan, dan akhirnya di hari terakhir workshop, eh, teman-teman yang dari BUMN, dari pemerintahan kecamatan, ada juga dari Pemkab Kabupaten Minahasa Utara, terus dari hukum tua atau kepala desa di sana, itu bareng-bareng gitu, bersatu gitu. Sampai di akhir tuh kami berdansa bahasanya, marinso gitu. Mari kita show kalau bahasanya. Di sana tuh marinso, mari kita show. Berdansa, bernyanyi gitu, bareng di sana. Jadi terlihat toleransi Indonesia sesungguhnya itu ketika event itu gitu. Dan apakah kami berhenti di situ? Enggak. Program ini terus berjalan, terus kita lakukan dengan apa, teman-teman? Dengan kita mengimplementasikan apa yang disebut Moneva. Jadi setiap 2 minggu sekali kita melakukan Moneva setelah workshop, kita melakukan Moneva. Apa saja teman-teman di Desa Marinso yang sudah mereka lakukan gitu, apakah BUMDesnya atau sorry atau apakah koperasinya sudah didaftarkan secara resmi, ataukah koperasinya sudah buat akun rekening koperasi, apakah koperasinya sudah punya program atau seperti apa gitu kan. Jadi kita tanyakan. Lalu kita juga memplot mereka untuk mereka bisa ngebuat peta jalan desanya sendiri gitu. Jadi mereka yang ngebuat, gua di desa ini gitu, kalau bahasa kita di desa ini mau buat apa ya gitu, kita di desa ini mau melakukan apa ya gitu. Nah, jadi mereka sendiri yang buat gitu kan, bukan bukan kita yang ngebuat. Dan di workshop itu juga kita arahkan teman-teman di desa Marinsau, kalau kita manggilnya patriot desa gitu ya, patriot desa Marinsau, untuk coba menulis surat cinta lah, surat cinta harapannya untuk desa itu. Nah, mungkin kalau misalnya saya bacakan mungkin terlalu panjang ya, surat-suratnya banyak gitu kan. Tapi pada intinya dengan tulisan tangan mereka, mereka berharap bahwa mereka bisa menjadi orang yang terlibat untuk membangun desanya sendiri. Mereka yakin gitu bahwa Desa Marinsau ini bisa menjadi apa namanya, tempat mereka, kalau dibilang hidup dan mati terlalu ini ya, tapi tempat mereka eh, nyaman lah gitu. Mereka nggak sampai harus keluar desa untuk bisa maju gitu kan. Tapi di desa sendiri tuh dia bisa eh, growth atau bisa tumbuh gitu dengan potensi-potensi yang ada. Apalagi di sana, alhamdulillahnya penetrasi jaringan internet gitu ya, itu sudah cukup memumpuni gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu hilang lah, nggak tahu menahu tentang dunia luar, tapi mereka cukup tahu gitu tentang dunia luar, bisa ngeliat internet, TikTok, Facebook dan lain-lain gitu kan. Jadi terbuka gitu, mereka sangat terbuka dan akhirnya di kesempatan tersebut lah
kami cukup terharu gitu ya bahwa kami yang dari kota terkadang acuh gitu ya dengan tempat tinggal kita sendiri gitu atau kalau kita di kota mungkin kelurahan ya atau desa atau RT RW gitu kan tapi mereka di sana mereka masih peduli gitu masih aware dengan keluarganya tetangganya bahkan pada saat itu mereka hari Minggu ya kita di waktu itu ada hari Minggu mereka itu ke gereja gitu mereka minta izin ke kami untuk telat gitu datangnya untuk telat datang workshopnya dan mereka izin untuk ke gereja dan tentunya kami harus menghargai keputusan itu karena ya mereka harus beribadah mereka harus tetap apa namanya melakukan hal-hal positif gitu kan selain dari kegiatan kami ketika kami melihat tentang apa namanya di Semarinso kita nginep gitu ya di rumah-rumah mereka di apa namanya di cottage gitu setiap pagi teman-teman ini FYI gitu TMI gitu kalau anak Gen Z bilang TMI. Eh, jadi setiap subuh kami sholat subuh tuh di cottage ada penginapan juga kan. Kami sholat subuh, kami ngaji gitu kan, tim social mapping ngaji, baca Quran gitu karena Ramadan pada saat itu. Nah mereka di bawah itu pengajian juga gitu kan, pengajian tapi khasnya mereka lah gitu, atau khasnya orang-orang Protestan gitu kan. Jadi keliling itu setiap rumah beda-beda. Jadi setiap rumah atau setiap perkumpulan gitu ya kalau kita di Islam tuh kayak kolakoh lah kolakoh gitu setiap kolakoh dia ngebacain Injil gitu baca Injil dengan nama bla 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 lain-lainnya dan saling menasihati lah ketika sesi itu gitu ketika kolakoh itu dan di situ saya wah luar biasa banget ya kita di atas kan ada tingkat dua di atas kita nginap kita baca Quran dia di bawah tidak terganggu dan tetap dengan apa namanya iman mereka gitu ya jadi eh, saya pribadi di situ cukup tersentuh gitu. Kenapa? Ini sangat damai gitu sih, sangat harmonis gitu. Tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang negatif gitu kan. Dan ini berbanding terbalik dari POV orang-orang luar gitu. Karena sebelumnya kami dapat POV dari luar bahwa desa ini tidak aman lah gitu, desa ini tidak baik dan lain-lain. Tapi ternyata ketika kita melakukan social mapping, data primer yang kita dapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, gitu, pengamatan, itu hilang gitu. Hipotesis kami bahwa desa ini itu apa ya kita bisa membahasakan desa merah deh gitu, desa wah keras dan lain-lain itu hilang gitu. Ketika kita datang dengan kebaikan gitu, dengan dengan cinta, dengan kasih sayang gitu, dan mereka pun pastinya menerima dengan cinta dan kasih sayang. Nah, itu yang mungkin pelajaran teman-teman yang bisa kita dapatkan dari project ini. Saya pribadi gitu ya, khususnya kami tim PSQ, tim ACT untuk bisa apa namanya eh, melakukan project Desa Kompak ini. Namun di satu sisi kami nggak bisa apa-apa, nggak bisa meningkatkan apapun di sana kalau mereka tidak mau terlibat. Gitu. Kita harus punya perspektif itu tuh. Kita bukan dewa yang datang dan menyelamatkan orang lain gitu. Karena kita nggak punya kapasitas itu loh untuk mengubah orang lain dengan perintah kita sekali gitu kan. Atau kita mengubah orang lain masyarakat suatu desa untuk nurut apa mau kita gitu. Kita nggak bisa gitu. Mereka punya hati sendiri, punya pikiran sendiri, punya rasa sendiri gitu kan. Punya tujuan sendiri yang tentunya itu harus menjadi hal yang utama gitu. Ketimbang kita perwakilan dari perusahaan lah gitu ya BUMN yang mengutus kita itu kita harus saling mendengar gitu kan mereka mendengar jadi mereka tuh mau mendengar kita gitu kita pertama tuh harus mendengar dulu apa sih keluhan mereka apa yang mereka mau apa yang mereka ingin bangun gitu kan nah dari hasil project ini teman-teman social mapping desa workshop desa emas terus itu kita monet akhirnya report yang kita laporkan kepada BUMN ini itu hasilnya positif teman-teman hasilnya positif mereka menyambut program ini sebagai salah satu program yang cukup berhasil dan bahkan harapannya Desa Marinso itu bisa jadi mitra strategis BUMN tersebut apa sih mitra strategis maksudnya? Jadi akan ada program lanjutan di mana program itu akan meningkatkan kapasitas lembaga desa, yaitu salah satunya
koperasi ya. Kalau sekarang mungkin Pak Presiden ngebahasnya KDMP, terus itu penguatan dan lain-lain tuh. Nah, itu bukan menjadi fokus dari perusahaan BUMN tersebut gitu untuk progres di sini. Untuk apa? Untuk supaya punya kemitraan yang sah gitu antara desa dan dengan apa namanya dengan perusahaan gitu dan BUMN. Jadi punya kebersinambungan, sinergi gitu ya. Kalau mungkin kita tahu namanya pentahelix atau hexahelix mungkinnya di mana kami di situ memposisikan sebagai ya bisa dibilang akademisi lah ya, konsultan sebagai akademisi di situ yang mempenetrasi semuanya gitu. Dan alhamdulillah programnya berjalan dengan lancar, dengan sukses gitu ya. Walaupun kesuksesan program ini bukan berhenti di kami gitu, harapannya bukan berhenti di kami aja, tapi harapannya bisa berkembang gitu ya teman-teman di perusahaan-perusahaan lain gitu, di BUMN lain, di swasta lain, di desa-desa lain gitu ya, supaya punya program yang creating share value gitu, bagi-bagi value atau bagi-bagi nilai gitu. Bagi-bagi kalau saya tuh ngebahasnya sama teman-teman tim social marketing, bagi-bagi kasih, bagi-bagi sayang, bagi-bagi cinta lah gitu. Di lingkungan yang kita datangin gitu. Bukan bagi-bagi ego, bukan bagi-bagi paksaan gitu kan, tapi bagi-bagi kasih sayang gitu. Dan itu harapan sekali untuk teman-teman yang nonton dialog room hari ini, sobat ISD semua, bisa loh program TJSL, program CSR itu berdampak kayak gini tuh bisa loh gitu. Dan program CSR, program TJSL bisa loh sesuai dengan SDGs gitu. Atau ada sekarang di Indonesia itu SDGs desa gitu. Bisa loh gitu. Nggak cuman program yang sekali buat udah selesai, tapi bisa program itu linear. Karena program ini kita lakukan mulai dari bulan Maret, bulan puasa sampai terakhir itu di bulan September ya, kalau nggak salah September itu programnya tetap berjalan gitu. Gitu teman-teman semua sharing project Desa Marinso binaan BUMN ini gitu. Dan eh, teman-teman di Desa Marinso atau di desa-desa lainnya itu potensi itu ada gitu. Kalau potensi sumber daya alam itu di desa tersebut mungkin nggak ada, potensi minerba, mineral, batu bara atau lain-lain itu nggak ada, atau potensi agro dan lain-lain nggak ada, pasti tetap ada satu potensi yang bisa kita tingkatkan, teman-teman. Salah satu potensi yang bisa kita tingkatkan adalah potensi sumber daya manusianya atau human capital mereka, di mana itu adalah salah satu basis utama gitu yang bisa kita tingkatkan. Kalau kita bisa merefleksikan desa gitu ya, karena desa-desa di Indonesia itu kalau kita analisis, desa itu tidak lebih besar atau bisa dibilang sama lah dengan Maldives gitu. Kalau teman-teman tahu negara Maldives, Maldives itu kecil sekali loh. Nah, Maldives tuh kecil, tapi kok bisa maju gitu. Pariwisatanya ada, terus itu banyak orang berkunjung, ada bandar dan lain-lain. Padahal itu kalau di Indonesia ya seukuran desa atau satu dua desa digabungin gitu kan, kecil gitu. Tapi kok bisa maju gitu. Nah, jawabannya ada di manusianya. Manusianya mau nggak maju untuk desanya, untuk tempat tinggalnya gitu. Untuk memperoleh peluang ekonomi baru, peluang kemandirian baru, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesehatan, pendidikan. Mau nggak gitu? Mengempower dirinya sendiri. Nah, itu tugas kita sebagai akademisi, sebagai perusahaan ya, yang harus kita lakukan tuh empowerment, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya harus dijaga dengan keharmonisasian sosial dan lingkungannya. Itu aja teman-teman. Eh, izin saya tutup sesi dialog room pada hari ini dengan satu kalimat yang mungkin pengingat ya untuk diri saya sendiri, bahwa ketika TJSL itu dilakukan dengan hati gitu ya, dengan kompetensi, dengan ilmu dan strategi gitu, maka desa atau tempat kita melakukan program itu bukan lagi menjadi objek, tapi bisa menjadi mitra yang menciptakan nilai,
menciptakan ilmu, menciptakan strategi-strategi baru di masa depan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Raffi Taurik dan tim yang bertugas pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.